Hai, selamat datang lagi di Rex Journey. Masih barengan sama saya, Riasta Rahma. Dan kali ini saya very excited karena saya bakal sharing tentang cerita dari vision tentang past life saya yang kedua. Jadi ini adalah cerita reinkarnasi yang kedua. Oke, di sini saya benar-benar gak mau memaksakan kalian untuk mempercayai hal ini ataupun untuk tidak mempercayai hal ini. Jadi ini balik lagi ke pandangan kalian masing-masing. Apakah kalian mau mempercayainya atau take this as just entertaining aja buat kalian gitu ya. Jadi semoga menghibur gitu. Cuman di sini seperti di episode sebelumnya, kenapa ini membuat saya sangat tertarik untuk menceritakan ini kepada kalian? Karena di sini, di saat saya mendapatkan vision ini, itu tidak hanya saya yang mendapatkan sinyal-sinyal tentang kejadian masa lalu yang saya alami tersebut gitu. Jadi di sini juga saya akan menceritakan seorang tokoh yang memang saya temui, benar-benar saya temui di dunia nyata, di kehidupan saat ini, yang dimana dia pun mempercayai, dia pun meyakini bahwa kita memiliki koneksi di masa lalu atau di past life. Nah, kalau kalian pernah ngeliat video saya yang storytelling, ini adalah cerita itu, tapi mungkin ini akan lebih lengkap karena mungkin banyak yang dari kalian juga yang ngeliat video storytelling itu kayak nggak ngerti ini tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Jadi cerita ini berawal masih ketika saya di Bali. Jadi pada waktu itu saya masih inget banget tuh, sore-sore saya makan di restoran vegan di daerah Canggu, itu deket sama pantai. Nah terus waktu itu saya lagi ngobrol sama seorang instruktur yoga. Kita lagi ngobrol tentang yoga, meditasi, dan hal-hal seperti itu yang memang pada saat itu saya tertarik untuk kayak mempelajari lebih jauh tentang hal tersebut. Waktu saya duduk di seberang meja kita, itu ada seseorang, dia cowok, perawakannya gak terlalu tinggi, dia berkulit putih, bule, bajunya itu pakai kaos warna hitam. Aku tuh inget banget, dia pakai kaos warna hitam, dia pakai topi koboi warna hitam, dan dia bawa buku yang sampulnya itu warna hitam. Semuanya serba hitam. Dan yang menariknya adalah di buku tersebut ada logo witchcraft. Kalau kalian tahu witchcraft kayak gini nih. Nah ya, jadi pas saya ngeliat itu, saya tuh tertarik banget, kayak ini cowok baca buku apa gitu. Padahal saya tertariknya tuh sama bukunya gitu. Kok, karena memang saya suka warna hitam dan ada logo tersebut tuh kayak ini cowok lagi baca buku apa ya, lagi ngapain ya gitu. Nah tanpa disengaja si cowok itu tuh merhatiin kalau saya memperhatikan dia. Nggak sengaja mata kita tuh saling pandang. Pas mata kita ketemu, dia senyum, cuman senyum doang. Ada orang senyum ya saya balik senyum dong gitu, otomatis kan ya. Cuman itu cuma sampai situ aja. Jadi kita nggak ada ngobrol. Mungkin dia juga tahu kalau saya lagi ngobrol sama orang, jadi kita tidak bertegur sapa gitu. Akhirnya saya pulang, entah dia pun pulang. Dan yang menariknya di keesokan harinya, jadi kalau saya travel itu saya mempergunakan aplikasi namanya Couchsurfing untuk nyari temen, karena memang saya suka traveling sendirian gitu. Nah tiba-tiba besoknya setelah hari itu ada orang message saya di aplikasi Couchsurfing itu, dan itu adalah orang tersebut. Saya ingat banget karena saya kan merhatiin dia dari atas sampai bawah ya, jadi saya ingat mukanya kayak gimana, dan saya tahu bahwa orang yang message saya itu adalah dia karena fotonya sama. Dia itu ngechat saya, dia cuma bilang kayak gini, "Hai Riza, nice to meet you here. Kamu orang yang kemarin ada di restoran vegan itu kan gitu. Kalau boleh kapan-kapan kita ngobrol yuk, kita ketemu." Gitu dong. Pertamanya aku agak kaget, tapi entah kenapa tidak ada perasaan kayak ini orang annoying atau
ini kayaknya orang mau niat jahat atau kayak gimana, itu nggak ada gitu. Makanya akhirnya aku bales, terus aku bilang, hey iya, ayo ketemu gitu kan, karena dia juga tinggal deket juga kan. Akhirnya malamnya kita ketemu itu di pantai. Nah, jadi waktu itu tuh kita janjian, sebenarnya janjiannya tuh jam 7 malam, habis isya lah gitu, habis dinner kita janjian di pinggir pantai. Cuman waktu itu karena, iya mohon maaf, aku itu ada hal yang harus dilakukan, jadi agak-agak ngaret gitu, bukan agak lagi tapi ngaret banget. Jadi aku datang jam 9, jadi dia harus nungguin aku. Dia nungguin aku di pantai sambil jalan sendirian gitu ya, dengan kegelapan pantai dan bulan purnama. Oh, aku baru inget waktu itu bulan purnama loh gitu. Dia nungguin aku sampai aku datang, jadi kayak dia benar-benar nungguin aku gitu. Akhirnya kita ngobrol. Cuman yang lucunya adalah ketika aku ketemu di pantai, terus aku nyapa dia, kita tuh kayak udah kenal banget, kayak udah lama kenal gitu. Sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol agak panjang. Serunya adalah dia langsung bilang kayak, aku yakin deh kayaknya kita pernah kenal, kayaknya kita pernah ketemu di past life. Tanpa dia bertanya apakah do you believe with past life, do you believe with reincarnation, atau itu semacam itu ya gitu. Dia tidak bertanya itu, tapi dia langsung bilang bahwa aku yakin kita pernah ketemu dulu di past life. Terus yang aku pun tanpa aku sadar, aku hanya bilang iya deh, kayaknya kita adik kakak. Aku bilang kayak gitu itu tanpa aku sadari gitu. Baru setelah itu yang kayak kita ketawa-ketawa, yang kayak kita saling mengutarakan bahwa aku seneng banget bisa ketemu kamu lagi di sini, di kehidupan saat ini. Kayak perasaan yang ya sama kayak waktu aku dapet momen di cerita pas live aku yang pertama. Itu kayak amazed banget gitu. Itu kayak sesuatu hal yang sangat luar biasa. Perasaan itu kayak kamu kepisah lama banget sama saudara kamu, dan akhirnya kamu ketemu lagi gitu. Tapi di situ saya belum dapat visionnya. Singkat cerita nih, dia setelah kita ngobrol beberapa hari, akhirnya dia balik ke Nederland karena dia orang Belanda. Dia nanya ke aku, Rista, kamu kan maksudnya punya kemampuan untuk mengetahui hal-hal spiritual gitu ya. Kamu, did you figure it out what happened with us in our past lives gitu. Terus aku bilang belum, but I'm sure that I can find it gitu. Terus dia yang kita secara virtual, dia ada di Holland, saya ada di Bandung. Terus gimana kalau kita melakukan past life regression bareng dan melakukannya secara virtual gitu. Dan akhirnya aku coba, tapi balik lagi, entah mungkin ini memang kemampuan yang aku dapat dan mungkin dia tidak bisa reach that frequencies atau kayak gimana. Aku dapat visionnya, tapi dia nggak dapat visionnya gitu. Sampai akhirnya setelah kita selesai melakukan si meditasi past life regression itu, dia nanya sama aku, apa yang kamu dapetin, kamu dapat vision apa gitu. Aku bilang, jadi ceritanya dulu itu udah agak lama banget, kayaknya bahkan sebelum Masehi kayaknya. Jadi itu lama banget. Cuman yang aku tahu ini tuh di daerah Eropa, karena yang aku lihat itu orang-orangnya itu kulitnya putih-putih. Dan kayaknya ini tuh adanya di Inggris, kayak Inggris kuno gitu. Karena memang bahasa mereka yang digunakan adalah bahasa Inggris dengan logat British yang nggak tahu deh, aku bahkan bingung gitu menjelaskan bahasa mereka tuh, bingung banget. Cuman di past life tersebut aku ingat aku berada di sebuah panti asuhan
diceritakan bahwa aku itu adalah seorang yatim piatu yang disimpan di sebuah panti asuhan, dan aku ketemu dengan dia, si temen aku itu, yang dimana umur kita tuh nggak jauh beda. Dia umurnya lebih tua dari aku, cuman nggak terlalu jauh, kayak cuman beda 3-5 tahun. Dia laki-laki, aku perempuan, tapi dia tuh anaknya tuh cengengesan banget. Dia tuh anaknya kayak pecicilan banget gitu. Dan kita barengan sama-sama besar di panti asuhan yang sama, dan aku tuh selalu ngikutin kemana dia pergi, tapi aku yang selalu ngejagain dia. Jadi kita tuh udah kayak adik kakak banget, walaupun sebenarnya tidak ada ikatan darah. Dan kita selalu melakukan hal bareng-bareng gitu, semuanya bareng-bareng. Nah, beranjak lebih dewasa, aku kayak sudah mulai umur 16 tahun, dia iya mungkin hampir 20 ya gitu. Tapi kita masih yang selalu happy-happy. Kita lari-lari, aku inget banget kita lari-lari dalam hutan, dan itu hutannya itu kayak jungle, kayak bener-bener hutan. Kita lari-lari, kita ketawa-ketawa, we were happy, we were thinking that we rule the world gitu ya, kayak dunia ini tuh milik kita berdua doang gitu. Dan kita lari-lari sampai di ujung dari jalanan yang ada di hutan tersebut, dan ujungnya itu adalah jurang yang tingginya itu tinggi banget, itu lebih dari, nggak tahu, itu kayak mungkin kayak itu cliff, bener-bener cliff, kayak lebih dari 200 meter gitu si tinggi jurangnya itu. Nah, di bawahnya itu adalah sungainya gede banget. Jadi memang bener-bener cliff lurus, bawah tuh langsung sungai dan besar, jadi kayak gede banget gitu. Tapi itu tinggi banget, si cliffnya, si apa namanya, jurangnya itu tinggi banget. Itu tuh bener-bener jurang, itu bukan air terjun yang kayak misalkan lu mau loncat, itu kan kayak air terjun ya, paling ada mungkin 20-50 meter. Ini tuh tinggi banget gitu. Nah, dia tuh yang tiba-tiba ngomong kayak gini, gua mau loncat dari sini ke bawah gitu, lu mau ikutan atau enggak? Aku tuh nggak berani, aku takut gitu, nggak mau. Itu 200 meter cuy gitu. Kalau misalkan 10 meter 20 meter gue masih berani, ini enggak gitu. Terus dia, lu cemen gitu. Aku tuh inget banget dia ngatain aku kayak, ih lu cemen gitu. Terus dia cuma bilang sama aku satu hal. Dia bilang kayak gini, tunggu aku di pinggir air, tunggu, gue mau turun ke bawah, lu lari ke bawah sana, gue tunggu di sana. Tunggu aku di pinggir air, dia bilang kayak gitu. Tunggu aku di pinggir air, aku bakal nungguin kamu. Terus dia loncat, jump. Aku ngeliat dia jatuh, masuk ke air. Terus dalam seketika aku tuh yang kayak, aku lari ke bawah tebing gitu, lewat jalan, lari. Aku nyari dia ke sungai, itu nggak ada dia. Dan sungainya dalam banget. Di situ itu bener-bener aku ngerasain kesedihan yang bener-bener, waktu aku ngeliat vision itu aku sedih banget, karena aku ngerasa kayak damn gitu, kakak gua itu hilang dan gak balik lagi. Nah, di vision ini tuh aku tidak melihat bagaimana aku mati, tapi aku benar-benar melihat gimana kakak aku hilang, masuk ke dalam air sungai, ke gulung arus, dan dia gak muncul-muncul lagi gitu. Tapi aku selalu ingat satu kata dia, tunggu aku di sana, aku bakal nemuin kamu. Di vision itu aku ngeliat bahwa setelah aku sadar bahwa dia menghilang, aku selalu denying bahwa dia meninggal. Jadi
aku masih selalu nyari dia sampai seumur hidup aku berharap aku ketemu dia lagi, karena aku yakin aku bakal ketemu dia lagi. Dan gila ya, dia tuh bener-bener nempatin janjinya untuk nungguin aku di pinggir air sampai aku dateng, walaupun dia bayar janjinya itu di kehidupan saat ini. Dan itu yang aku ceritakan ke dia, dia cuman merasa kayak wow, that's crazy, karena pertama kali kita ketemu itu di pinggir pantai. Karena waktu itu pertama kali kita bisa ngobrol kayak gini itu di pinggir pantai, dan dia nungguin aku di pinggir air sampai aku datang. Sedih gak sih? Nah, tapi di sini ada satu hal yang menarik, bahwa di past life ada suatu hal yang membuat kita sangat trauma, itu bisa kita bawa sampai kehidupan yang sekarang ini. Dan trauma ini aku dapetin dari past life itu. Aku sadar aku dapet ini tuh dari past life ini. Kenapa? Karena yang pertama aku takut banget sama ketinggian. Karena yang aku lihat di past life tersebut, di saat aku ngelihat dia terjun jatuh ke bawah, itu rasanya takut banget. Itu kayak shock banget, dan enggak, itu mengerikan gitu buat aku. Yang kedua, aku takut tenggelam. Jadi setiap berenang, aku percaya atau enggak, aku berenang itu aku selalu harus berenang di kolam renang yang maksimal 1 meter. Karena tinggi aku tuh nggak lebih dari 1,5 gitu ya. Tinggi aku tuh cuma 1,5 meter. Dan kalau misalkan itu lebih dari 1 meter, aku berenang, aku nggak bisa nginjekin kaki aku ke lantai gitu. Jadi aku ketakutan kalau aku berenang di kolam renang yang dasarnya tuh dalam. Aku nggak berani berenang dengan kedalaman yang melebihi kapasitas tinggi badan aku gitu, karena aku takut tenggelam. Padahal di semua past life, ini aku kasih bocoran, di semua vision past life yang aku dapetin, aku nggak pernah menemukan bahwa aku mati tenggelam ataupun mati jatuh dari ketinggian. Tapi aku benar-benar takut sama ketinggian, dan aku takut tenggelam banget. Itu aku nggak mengada-ngada. So aku tahu bahwa itu aku dapetin dari past life aku ketika aku sama dia. Nah, itu sebuah trauma yang bisa kita bawa ke kehidupan masa kini gitu. Jadi trauma tersebut itu banyak orang yang mengatakan trauma apa ya, hal paling traumatik di past life itu bisa kalian bawa ke kehidupan sekarang, tapi biasanya itu adalah trauma dimana ketika kalian meninggal gitu. Nah, cuman sebenarnya tidak selalu berhubungan dengan kematian diri kalian, tapi mungkin juga kematian dari orang-orang yang bener-bener kalian sayangin gitu. Nah, itu kan dari versi aku ya. Nah, dari versi temanku itu, ketika aku tanya, terus kamu setelah past life regression itu kamu dapat apa? Dia bilang, aku sebenarnya nggak dapat vision apa-apa, cuman aku merasakan perasaan, aku merasakan dimana aku terjun dari atas ke bawah, dan aku merasakan ada teriakan sebelum aku jatuh ke dasar gitu. Dan mungkin itu bisa jadi adalah potongan di saat aku meninggal, dia bilang gitu. Cuman dia tidak sama sekali mempunyai trauma dari ketinggian ataupun trauma dari tenggelam, karena traumanya aku yang bawa gitu. Mungkin itu karena saking aku sayangnya sama dia, traumanya aku yang bawa. Dan memang karena pas yang aku tahu kejadian sebelum dia meninggal di vision itu, dia sama sekali nggak takut gitu. Dia sama sekali yang kalaupun gue kayak ngomong kayak gini, kalaupun gue mati udah bodo amat gitu. Karena dia sama sekali tidak takut. Dan di saat orang tidak takut, mereka tidak akan merasakan trauma gitu sih. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut lagi di episode terakhir dari
si cerita reinkarnasi atau cerita past life ini. Jadi kalau misalkan kalian masih nunggu ini cerita past life-nya kayak gimana lagi, tolong please subscribe channel ini dan bunyi loncengnya, jadi kalian gak akan ketinggalan setiap video-video yang saya upload setiap minggunya. Dan please leave a comment, tinggalin komen kalian di bawah ini, karena mungkin kalian punya pandangan lain atau pendapat lain tentang past life atau reinkarnasi. Silahkan komen di bawah gitu. Jadi terima kasih, segini aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.